Pada tahun 2005, Uni Eropa meluncurkan European Union Emission Trading System atau EU ETS. Ini adalah pasar karbon multinasional pertama dan terbesar di dunia. Artinya, proyek-proyek hijau di Indonesia, mulai dari restorasi hutan gambut di Kalimantan sampai proyek biogas dari limbah sawit di Sumatera, bisa mendapatkan pendanaan baru dari penjualan kredit karbon mereka. Ini adalah babak baru di mana Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemain aktif dalam pasar karbon global. Halo semua, selamat datang di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai, tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Pada episode yang lalu, kita telah membahas tentang berbagai macam instrumen ekonomi hijau serta perkembangannya di Indonesia. Di episode kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang salah satu instrumen ekonomi hijau, yaitu bursa karbon. Apakah itu bursa karbon dan bagaimana cara kerjanya? Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih bursa karbon itu? Apa kita jualan tabung oksigen? Atau kita jualan arang hitam? Bukan itu. Sederhananya begini, bayangkan setiap negara, setiap perusahaan besar punya jatah atau kuota untuk mengeluarkan polusi terutama karbon dioksida atau CO2. Nah, bursa karbon ini adalah pasar tempat jual beli jatah polusi itu. Aneh mungkin kedengarannya ya, bagaimana mungkin polusi, sesuatu yang kita coba hindari dan tidak kita sukai, bisa memiliki harga dan diperjualbelikan di pasar global layaknya saham atau emas. Nah, sebelum ke sana, mari kita menarik waktu ke belakang untuk menelusuri jejak sejarah yang melahirkan konsep bursa karbon. Cerita ini sebenarnya tidak dimulai dari isu perubahan iklim, melainkan dari masalah lingkungan lain yang melanda Amerika Serikat pada tahun 90-an, yaitu hujan asam. Saat itu, hujan asam yang disebabkan oleh emisi sulfur dioksida dari pabrik-pabrik dan pembangkit listrik merusak hutan dan danau. Pemerintah Amerika Serikat butuh solusi. Maka, pada tahun 1990, mereka meluncurkan sesuatu yang radikal yang disebut Acid Rain Program. Idenya sederhana. Pemerintah menetapkan batas maksimal atau cap untuk total emisi secara nasional. Lalu, jatah emisi itu dibagikan ke perusahaan-perusahaan. Disinilah mekanismenya terjadi. Perusahaan yang bisa berinovasi dan mengurangi emisinya di bawah jatah memiliki sisa kuota. Sisa kuota ini bisa mereka jual ke perusahaan lain yang kesulitan mencapai target. Inilah pertama kalinya mekanisme cap and trade sukses besar. Program ini berhasil mengurangi polusi hujan asam jauh lebih cepat dan dengan biaya yang jauh lebih murah dari perkiraan. Ini adalah bukti bahwa pasar bisa menjadi alat yang ampuh untuk mengatasi masalah lingkungan. Kesuksesan di Amerika Serikat itu menjadi inspirasi. Para pemimpin dunia yang saat itu mulai khawatir dengan isu yang jauh lebih besar, yaitu pemanasan global, mulai bertanya, bisakah model ini kita terapkan untuk gas rumah kaca, terutama karbon dioksida? Jawaban dari pertanyaan itu mulai terbentuk pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Konferensi ini melahirkan payung hukum iklim global yang pertama. Namun, perjanjian yang benar-benar mengubah permainan adalah Protokol Kyoto pada tahun 1997, di mana di perjanjian tersebut ditetapkan target pengurangan emisi untuk negara-negara industri. Dari situlah lahir konsep kalau Anda tidak bisa mengurangi polusi, maka Anda harus membayar. Protokol Kyoto ini dianggap sebagai tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya negara-negara industri di dunia setuju untuk memiliki target yang mengikat secara hukum dalam mengurangi emisi mereka. Tapi, bagaimana caranya? Protokol Kyoto memperkenalkan dua mekanisme fleksibel yang menjadi cikal bakal bursa karbon modern. Yang pertama, tentu saja perdagangan emisi. Mirip seperti program hujan asam, negara yang surplus kuota bisa menjual ke negara yang defisit. Yang kedua, dan ini sangat penting, adalah Clean Development Mechanism atau CDM. Mekanisme ini memungkinkan negara maju untuk berinvestasi dalam proyek-proyek hijau di negara berkembang, misalnya
membangun pembangkit listrik tenaga angin, atau melindungi hutan, dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan kredit karbon. Kredit inilah yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi target emisi di negara mereka. Sehingga dari sini kita dapat melihat bahwa ada dua pemain utama. Pemain pertama, perusahaan-perusahaan yang emisinya tinggi. Contohnya, pabrik semen, pembangkit listrik tenaga batu bara, atau maskapai penerbangan. Mereka dikasih batas maksimal emisi yang boleh dikeluarkan. Ini disebut cap atau batas atas. Pemain kedua, perusahaan atau proyek yang justru bisa mengurangi emisi atau menyerap karbon dari udara. Contoh paling gampang, perusahaan yang menanam hutan kembali atau proyek pembangkit listrik tenaga air dan surya dapat menghasilkan apa yang disebut kredit karbon. Nah, di bursa karbon, perusahaan yang emisinya kelebihan batas atau melebihi cap bisa membeli kredit karbon dari perusahaan yang punya surplus alias yang berhasil ramah lingkungan. Jadi, yang mencemari membayar yang menjaga lingkungan. Adil kan? Nah, konsep ini disebut cap and trade. Nah, pada titik tersebut, konsep sudah ada, perjanjian sudah ditandatangani. Yang berikutnya, dunia butuh pasar yang sesungguhnya. Dan panggung utama pun berdiri di Eropa. Pada tahun 2005, Uni Eropa meluncurkan European Union Emission Trading System atau EU ETS. Ini adalah pasar karbon multinasional pertama dan terbesar di dunia. Pasar karbon di Eropa ini menerapkan sistem cap and trade secara masif, mencakup ribuan pabrik dan pembangkit listrik. Ia menjadi semacam laboratorium raksasa yang membuktikan bahwa perdagangan karbon bisa berjalan dalam skala besar. Walaupun perjalanannya tidak selalu mulus, sempat ada masalah harga kredit yang anjlok, bursa karbon Eropa ini terus berevolusi dan hingga hari ini menjadi pasar karbon paling matang di dunia dengan kapitalisasi pasar terbesar. Pada tahun 2023 yang lalu, nilai transaksinya mencapai 949 miliar US dollar atau setara dengan 14.000 triliun rupiah atau sekitar 87% dari total pasar karbon global. Setelah Eropa, banyak negara dan wilayah lain mengikuti jejaknya. California di Amerika Serikat misalnya, beberapa provinsi di Tiongkok, Selandia Baru, dan Brazil, semuanya membangun sistem perdagangan emisi mereka sendiri. Di sini, dunia mulai sadar bahwa memberi harga pada karbon adalah cara yang efektif untuk mendorong dekarbonisasi. Era berikutnya ditandai oleh Perjanjian Paris pada tahun 2015. Perjanjian ini membawa semangat baru. Jika Kyoto Protocol lebih bersifat top-down dengan target yang ditentukan oleh negara maju, Perjanjian Paris lebih bottom-up. Semua negara, termasuk negara berkembang, berkomitmen untuk menetapkan target iklimnya masing-masing atau dikenal sebagai NDC atau Nationally Determined Contribution. Yang dalam bahasa Indonesia berarti kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Ini adalah rencana aksi iklim yang dibuat oleh setiap negara sebagai bagian dari Perjanjian Paris. Konkretnya, NDC berisi komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi gas dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Hal penting lainnya adalah, bila kita melihat pasal 6 dari Perjanjian Paris, pasal ini menjadi landasan baru bagi pasar karbon internasional. Karena pasal ini membuka pintu bagi negara-negara untuk saling bekerja sama secara sukarela, membeli dan menjual kredit karbon untuk mencapai target NDC mereka secara lebih efisien. Dari sinilah kisah global ini akhirnya berlabuh di halaman rumah kita. Dengan landasan Perjanjian Paris dan potensi luar biasa sebagai paru-paru dunia, Indonesia akhirnya meluncurkan bursa karbonnya sendiri pada bulan September tahun 2023. Asal teman-teman tahu, Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia karena kita punya hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia. Potensi kita untuk menyerap karbon itu luar biasa. Nah, setiap ton karbon yang berhasil kita serap dan tidak kita lepaskan ke udara, itu bisa disertifikasi dan dijual sebagai kredit karbon. Oleh karena itu, tepatnya pada tanggal 26 September 2023, pemerintah kita resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau yang kerennya disebut IDX Carbon.
Ini langkah bersejarah. Artinya, proyek-proyek hijau di Indonesia, mulai dari restorasi hutan gambut di Kalimantan sampai proyek biogas dari limbah sawit di Sumatera, bisa mendapatkan pendanaan baru dari penjualan kredit karbon mereka. Ini adalah babak baru di mana Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemain aktif dalam pasar karbon global. Tentu ini menciptakan insentif ekonomi. Dulu, menebang hutan mungkin kelihatan lebih menguntungkan. Sekarang, menjaga hutan dan membuatnya tetap lestari justru bisa menghasilkan duit. Keren kan? Nah, pemerintahan Prabowo Gibran saat ini terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha di bursa karbon dengan membuat regulasi yang lebih jelas dan memfasilitasi transaksi baik di pasar domestik maupun internasional. Beberapa proyek strategis di sektor energi pun sudah mulai disiapkan untuk diperdagangkan di bursa karbon, termasuk proyek-proyek energi terbarukan dan proyek efisiensi pembangkit listrik. Selain itu, pemerintahan Prabowo Gibran telah berencana untuk membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon atau BP3I TNK. Badan ini dirancang untuk menjadi lembaga khusus yang mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pengendalian perubahan iklim. Rencana pembentukan badan ini merupakan langkah strategis dari pemerintahan Prabowo untuk memperkuat tata kelola bursa karbon dan memastikan Indonesia bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang maksimal dari potensi karbonnya yang besar. Namun, perlu diingat, bursa karbon bukan cuma soal duit. Ini soal masa depan. Mengapa begitu? Pertama, ini mendorong perusahaan untuk berinovasi. Daripada terus-terusan beli kredit karbon yang harganya bisa makin mahal, mereka akan terdorong untuk berinvestasi pada teknologi yang lebih bersih dan efisien. Kedua, ini membuka aliran investasi baru ke Indonesia. Dana dari seluruh dunia bisa masuk untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan dan pelestarian alam di negara kita. Ketiga, ini adalah kontribusi nyata kita untuk melawan perubahan iklim. Jadi kita nggak cuma ngomong, tapi kita bertindak dengan sebuah mekanisme pasar yang cerdas. Perkembangannya pun cukup menjanjikan. Sampai pertengahan tahun 2025, transaksi di IDX Karbon sudah menembus jutaan ton karbon dengan nilai hampir 80 miliar rupiah. Bahkan saat ini, Indonesia sudah mulai akan membuka keran untuk perdagangan karbon internasional. Sekarang, mudah-mudahan teman-teman semua bisa lebih paham tentang apa itu bursa karbon. Sejarah bursa karbon adalah cerita tentang bagaimana sebuah ide ekonomi bisa berevolusi menjadi instrumen kebijakan lingkungan dan menjadi salah satu harapan terbesar kita dalam perlombaan melawan perubahan iklim. Jadi, ini bukan cuma soal jual beli udara bersih, tapi ini adalah instrumen canggih yang menyatukan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sebuah langkah besar menuju masa depan Indonesia yang lebih hijau dan sejahtera. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa follow, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap hijau, tetap peduli. Saya Fahlino Suib.